Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Yuda Fernandes, kelas 12 IP1, absen 35. Saya akan membahas tentang NAFTA, North American Free Trade Agreement. Ini gambar-gambar organisasi NAFTA. Anggota NAFTA yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Latar belakangnya itu, NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada hakikatnya, NAFTA telah terbentuk sejak tahun 1988. Karena sejak tahun tersebut telah dimulai kerjasama perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada. Pada saat itu, kerjasama ekonomi antara Kanada dan Amerika Serikat masih bersifat bilateral. Dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian, Kanada yang semakin memburuk diakibatkan meningkatnya pengangguran dan banyaknya perusahaan-perusahaan Kanada yang memindahkan investasi ke Amerika Serikat. Pada dasarnya, NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi. Mulai dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komuniti-komuniti tertentu, hingga adanya perlakuan adil terhadap penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta. NAFTA didirikan pada tanggal 17 Desember 1992 di Washington DC oleh wakil-wakil dari pemerintahan Kanada serta pemerintahan tuan rumah yaitu Amerika Serikat, dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1994. Saat masih direncanakan, NAFTA adalah topik yang sering diperdebatkan di antara ketiga negara. Banyak yang berpikir NAFTA akan menyebabkan hilangnya pekerjaan di Amerika karena kebanyakan perusahaan berpindah ke utara dengan alasan murahnya tenaga kerja dan deregulasi pasar, dan juga meningkatnya eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Alasan lain adalah membantu menyelesaikan masalah ekonomi Meksiko dan ketiga negara akan mendapat keuntungan dengan meningkatnya perdagangan. NAFTA menghilangkan semua batas non-tarif bagi perdagangan sektor pertanian antara Amerika dan Meksiko. Ketentuan-ketentuan agrikultural Amerika-Kanada atau FTA, Free Trade Agreement, berdampak sejak tahun 1989 digabungkan dengan NAFTA. Dengan ketentuan ini, semua tarif pada perdagangan sektor pertanian antara Kanada dan Amerika dicakup oleh tarif Red Quote, yaitu TRQ, dihapus sejak 1 Januari 1998. Meksiko dan Kanada mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian. Tujuan pembentukan NAFTA antara lain: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. 2. Menghilangkan berbagai hambatan perdagangan. 3. Menciptakan iklim untuk mendorong persaingan yang adil. 4. Meningkatkan peluang investasi. 5. Memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual dan menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan antara ketiga negara anggotanya. Ada juga dampak bagi perekonomian Indonesia, yaitu 1. Memperbesar jangkau pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. 2. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. 3. Lebih mudah masuknya para investor dari negara anggota NAFTA. Dan ada pula dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, yaitu 1. Dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Namun karena produk pertanian Indonesia memainkan peranan yang besar, baik secara domestik maupun secara regional atau ASEAN.
maka dampak yang diterima Indonesia pun paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya. 2. Efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.